Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik yang diampuh oleh Bapak Fadil Zil Ikram SPD MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Dewi Ayu sebagai pengarah dalam kelompok, kemudian yang kedua Rahmawati sebagai pemateri dan editor, kemudian yang ketiga Arfa sebagai pencari materi dan pembuat PowerPoint. Nah, adapun salah satu contoh soal yang akan kami bahas yaitu mengenai metode Gauss-Jordan. Nah, adapun soalnya yaitu carilah nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode Gauss-Jordan pada persamaan berikut, yaitu X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 3, kemudian 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12, kemudian 3X dikurang Y ditambah Z sama dengan 11. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks, yang mana angka ini kita peroleh dari angka depan pada variabel persamaan ini. Nah, untuk baris pertama, yaitu 1, 2, minus 1. Sehingga di sini kita tuliskan 1, 2, minus 1. Kemudian untuk baris kedua, 2, 1, 1. Kemudian untuk baris ketiga, 3, minus 1, 1. Nah, untuk yang ini kita peroleh dari angka setelah sama dengan pada persamaan ini. Nah, adapun tujuan akhir dari persamaan ini yaitu kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk matriks identitas, yang mana bentuk matriks identitas itu ialah diagonal utamanya adalah bernilai 0, kemudian yang lainnya adalah bernilai untuk matriks identitas diagonal utamanya itu bernilai 1, kemudian yang lainnya itu bernilai 0. Nah, setelah kita mendapatkan matriks identitas ini, maka kita dapat mengetahui nilai dari X, Y, dan Z. Nah, langkah pertamanya, kita ubah angka ini menjadi angka 1 sesuai pada angka matriks identitas. Nah, karena kebetulan di sini angkanya adalah angka 1, maka kita lanjut ke angka kedua, yaitu dengan mengubahnya menjadi angka 0. Nah, karena yang mau kita cari adalah baris kedua, maka kita gunakan baris kedua dengan baris pertama. Sebelum itu, karena yang mau kita cari adalah baris kedua, maka untuk angka dari baris pertama dan baris ketiga itu tetap. Nah, sehingga kita gunakan baris kedua dikurang 2 baris pertama. Nah, kenapa di sini kita kurang 2? Karena di sini sesuai dengan baris kedua, yaitu positif 2. Jika misalkan di sini adalah minus 3, maka kita gunakan baris kedua ditambah 3 dikali baris pertama. Jadi, 2 dikali dengan 1 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurang 2 dikali 2 sama dengan minus 3. Kemudian 1 dikurang 2 dikali minus 1 sama dengan 3. Kemudian 12 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah angka 3 ini menjadi angka 0 sesuai pada bentuk matriks identitas. Dengan cara seperti langkah sebelumnya, yaitu baris ketiga dikurang 3 dikali dengan baris pertama. Jadi, 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian, minus 1
dikurang 3 dikali 2 sama dengan minus 7. Kemudian 1 dikurang 3 dikali minus 1 sama dengan 4. Kemudian 11 dikurang 3 dikali 3 sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah angka minus 7 ini, angka minus 3 ini menjadi angka 1. Nah, yang kita gunakan adalah hanya baris kedua saja. Jadi, minus 1/3 dikali dengan baris kedua. Nah, kenapa kita gunakan minus 1/3 jika misalkan di sini, karena jika misalkan di sini adalah minus 4, maka kita gunakan minus 1/4 dikali dengan baris kedua. Lanjut. Minus 1/3 dikali dengan 0 itu sama dengan 0, kemudian minus 3, kemudian minus 1/3 dikali dengan minus 3, hasilnya adalah 1, kemudian minus 1/3 dikali dengan 3, hasilnya adalah minus 1, kemudian minus 1/3 dikali dengan 6, hasilnya adalah minus 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah angka minus 7 ini menjadi angka 0. Dengan cara kita gunakan baris ketiga dengan baris kedua. Nah, baris ketiga yaitu 0. 0 ditambah 7 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian minus 7 ditambah 7 dikali dengan 1, hasilnya adalah 0. Kemudian 4 ditambah 7 dikali dengan minus 1 itu sama dengan minus 3. Kemudian 2 ditambah 7 dikali dengan minus 2 itu sama dengan minus 12. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah minus 3 ini menjadi dengan angka 1. Yang kita gunakan hanyalah baris ketiga saja. Dengan cara minus 1/3 dikali dengan baris ketiga. Jadi, minus 1/3 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian, minus 1/3 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian, minus 1/3 dikali dengan minus 3, itu hasilnya adalah 1. Kemudian, minus 1/3 dikali dengan minus 12, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah angka 2 ini menjadi angka 0 dengan cara baris pertama dikurang 2 dikali dengan baris kedua. Jadi, 1 dikurang 2 dikali dengan 0 itu adalah 1, kemudian 2 dikurang 2 dikali dengan 1 itu adalah 0, kemudian minus 1 dikurang 2 dikali dengan minus 1 hasilnya adalah 1, kemudian 3 dikurang 2 dikali dengan minus 2 hasilnya adalah 7. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah angka 1 ini menjadi angka 0 dengan cara baris pertama dikurang dengan baris ketiga. Jadi, 1 dikurang 0 itu sama dengan 1, kemudian 0 dikurang 0 itu sama dengan 0, kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0, kemudian 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah angka minus 1 ini menjadi angka 0 dengan cara baris kedua kita jumlahkan dengan baris ketiga. Jadi, 0
ditambah 0 itu sama dengan 0, kemudian 1 ditambah 0 itu sama dengan 1, kemudian minus 1 ditambah 0 itu sama dengan 0, minus 1 ditambah 1 itu sama dengan 0, kemudian minus 2 ditambah 4 itu sama dengan 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan matriks identitasnya, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari X, Y, dan Z berturut-turut adalah 3, 2, dan 4. Nah, di sini sesuai dengan hasilnya dulu, yaitu 3, 2, dan 4. Nah, demikian video penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.